Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab statistika, yaitu di kelas 12 semester 1, yaitu tentang ukuran pemusatan data tunggal oleh Bu Sri Wilujeng SPD. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kompetensi dasar dan indikator, yaitu 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data, penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, dan frekuensi dan histogram. Untuk indikatornya di sini mengidentifikasi fakta ukuran pemusatan data, penyebaran data, tabel distribusi frekuensi dan histogram, menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi dan histogram. Yang ketiga, menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi dan histogram. Di sini ada peta konsepnya. Tentang statistika, ada pengumpulan data, penyajian data, ukuran pemusatan data untuk data tunggal. Untuk penyajian data ini ada diagram, ada tabel. Diagram di sini ada batang, garis, dan lingkaran. Untuk ukuran pemusatan data tunggal ada mean, modus, median, dan kuartil. Untuk ukuran pemusatan data tunggal, ada pemusatan data tunggal digunakan agar data yang diperoleh mudah untuk dibaca dan dipahami. Ukuran pemusatan data terdiri dari mean, median, dan modus. Untuk ukuran pemusatan data kelompok merupakan data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval untuk menghitung. Ukuran pemusatan data berkelompok agak berbeda dari cara menghitung ukuran pemusatan data tunggal. Di sini ada penyajian data diagram garis, ini diagram batang, ini termasuk diagram lingkaran. Di situ ada contoh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Coba anak-anak dari contoh yang di atas, coba dikerjakan latihan untuk 1 soal diagram lingkaran. Untuk ukuran pemusatan data, mean, modus, dan median. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data, yaitu X rata-rata sama dengan sigma XI dibagi N. Sedangkan modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi yang terbesar. Sedangkan median adalah nilai tengah dari suatu data. Median memiliki 2 rumus, yaitu untuk median genap dan median ganjil. Median datanya harus diurutkan terlebih dahulu supaya bisa menentukan mediannya. Contoh rata-rata hitung mean. Rumus dari mean adalah X rata-rata sama dengan sigma XI dibagi N. N itu adalah ukuran sampel atau banyaknya data. Rata-rata dari data yang telah disampaikan. Contoh, tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut. 7, 5, 8, 6, 9, 7.
Maka caranya 7 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 7 dibagi banyaknya data. Di situ ada berapa data? 7, 5, 8, 6, 9, 7 itu ada 6. Sehingga hasilnya 42 dibagi 6, hasilnya adalah 7. Di sini ada contoh tentang rata-rata hitung pada tabel frekuensi berikut. Misalkan nilai 70 ada 5 anak, 69 ada 6 anak, 45 ada 3 anak, 80 ada 1 anak, 56 ada 1 anak. Maka rata-ratanya FI, jumlah dari FI dikali XI dibagi dengan jumlah frekuensi. Sehingga di situ dilihat 70 kali 5 anak berarti 350, 69 kali 6, 414, 45 kali 3, 135, 80 kali 1, 80, 56 kali 1, 56. Sehingga FI kali XI hasilnya 1035. Sedangkan jumlah frekuensi adalah 16. Sehingga kita masukkan rumus X rata-rata sama dengan 1035 dibagi 16 hasilnya 64,6. Jadi rata-ratanya adalah 64,6. Di sini ada kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar. Dalam menentukan letak kuartil data tunggal, kita harus melihat kondisi jumlah data N terlebih dahulu. Data terurut dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi anak-anak datanya harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena di sini ganjil, maka yang di tengah itu adalah median atau Q2. Sedangkan kuartil bawah itu Q1. Kita bagi jadi 2, jadi itu dinamakan Q1. Jadi rumusnya 1/4. Jadi 1 dibagi 4 bagian. Q3 itu adalah kuartil atas, yaitu kita membagi menjadi 3/4-nya dari banyaknya data. Sedangkan jangkauan kuartil adalah Q3 dikurangi Q1. Simpangan kuartil setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Anak-anak, supaya lebih paham, kalian coba kerjakan soalnya. Kalau kalian belum paham, silahkan bertanya. Anak-anak, tolong selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.